Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mama Titin, Simple but Fun. Yang kali ini Mama Titin akan share couple touring Banyumas Wonogiri, yang merupakan misi kasih sayang setiap bulan antar obat Uti di Banyumas. Terkait dengan durasi, video Mama Titin share menjadi dua bagian. Part 1 adalah dari rumah Uti Banyumas menuju ke jalur pantai selatan. Dan part 2-nya mulai dari jalur pantai selatan sampai di rumah Hulu Sulu. So, check it out. Mewek-mewek. Oke. Assalamualaikum. Iya, bayi bentar bahannya rumah dua mau lalu. Assalamualaikum, sampai jumpa Maret. Oke. Ini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Kita OTW lagi. Pulang lagi karena helmnya ketinggalan. Wong-wong kayak gitu mungkin ya. Assalamualaikum. Gasing dilek jaket. Maya. Ngelek ke jaket orang ngelek. Ya, ini dia. Lupa nggak bawa helm. Enggak. Aduh. Aduh. Pamit lagi. Nah, helm sudah dipakai, sudah bisa ngobrol karena kami komunikasinya pakai helm communicator ya, komunikasi antar helm. Oke. Jangan lupa untuk klik like, subscribe-nya, dan klik lonceng supaya bisa melihat notifikasi video Mama Titin selanjutnya. Oke? Happy watching. Sebelumnya Mama Titin ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe dan sudah support video-video tayangan Mama Titin. Ya, mudah-mudahan kalian berkah selalu, sehat selalu. Nah, itu tadi kita melewati embung ya. Kali ini kita lewat jalur yang berbeda. Kita lewat arah mana ini ya, kemarin tuh lupa, Jambu ya, kita lewat ke sini karena kita mau ke Wangon dulu untuk besuk Pak Desa atau kakaknya Bapak Jajak ini yang kebetulan sedang dirawat di rumah sakit ya. Dia kena kipi ya, habis booster itu entah kenapa beliau jadi nggak tersodahar, nggak mau makan, kemudian demam. Nah, setelah seminggu kok nggak membaik, akhirnya kita bawa ke rumah sakit kemarin. Nah, mendung ya, mendung menggayut, mudah-mudahan mendung tak berarti hujan, jadi perjalanan kami nanti bisa lancar. Nah, kita melewati daerah yang kanan kirinya merupakan perkampungan pedesaan khas Banyumas. Nah, kita ini mau menuju ke daerah yang dulu di sini ada jembatan gantungnya di lapangan. Nah, kita ini mau lewat ke jembatan yang dulu ini merupakan jembatan gantung. Dan ini merupakan daerah favorit Mama Titin kalau jogging ya. Kalau di sini tuh udaranya sejuk, kanan kiri persawahan. Nah, kebetulan ini pas musim panen begitu ya. Jadi petani-petani sedang sibuk memanen, saat-saat yang sangat menggembirakan. Para petani panen padi ya. Di sini itu pemandangannya sangat-sangat indah. Nah, untuk para petani, daerah favorit benar kita kalau jogging di sini.
datar, jadi lumayan kalau untuk jogging atau sepedaan enak banget. Dan kanan kirinya benar-benar sawah, persawahan dan pemandangan pegunungan di kejauhan Gunung Slamet ya. Itu sangat indah sekali gitu. Sangat menyejukkan mata dan udaranya itu benar-benar fresh begitu teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di Jalan Raya Aji Barang Wangon. Ya, kita sudah di Jalan Aji Barang Wangon. Ini Indo Negara bukan? Nah, kanan pom bensin. Nah, ini Benteng Riders ya. Suka banget lihat sini bersih. Biasanya di jalan ini ramai sekali, tapi ini mungkin jam berapa ya kita start tadi? Start jam 9:30. No, ya jam 10 kita start ya. Ini Terminal Wangon dan ini Pasar Wangon. Kita mau ke Rumah Sakit Anikmah, tempat Pak Desa dirawat. Jadi sebelum kita berangkat ke Wonogiri mau besuk dulu. Mudah-mudahan Pak Desanya udah membaik ya, karena memang ini kemarin masuknya pas hari Minggu. Ini Papa mampir ATM dulu. Dari ATM kita lanjutkan menuju ke Rumah Sakit Anikmah untuk membesuk Pak Desa. Jadi Pak Desa ini adalah kakak tertua dari Papa. Nah, ini perempatan Wangon ke kiri, kita menuju ke arah Jatilawang ya. Kita menuju ke arah Jatilawang dari Wangon. Karena rumah sakit ini ada di antara itu. Nah, kita sampai di tempat parkir nih, kita kiri. Jadi lahan parkirnya ada di depan rumah sakit. Nah, ini kita sudah sampai di tempat parkirnya. Papa agak bingung juga mencari tempat parkirnya karena takut kalau jendah itu ada mobilnya Pak di Loh, jalan berarti masih ada orang-orangnya. Jadi Om Wuh ini ngasih tahu kalau nanti besuknya itu harus satu-satu, nggak boleh barengan gitu. Jadi nanti Papa jajah dulu yang masuk, baru kemudian gantian Mama, atau Mama dulu nanti gantian Papa. Nggak boleh barengan. Nah, ini Tante Krisna, dia bawa bekal apa nih, rujak sama cilok katanya. Oke, hati-hati di jalan ya Tante, Om, dan juga Mas Danang. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Hati-hati ya. Oke, bye. Dadah. Bismillah majareha wa mursaha. Nah, kita start dari Wangon jam 11.30. Jam 11.30 kita start dari Wangon.
Bismillah majreha wa mursaha. Nah, kita berangkat dari parkir An-Nikmah jam 11.30 menuju ke kota Wonogiri. Nah, ini kita sudah dalam perjalanan dari Wangon ya, menuju kota Jatilawang. Masih sangat lengang perjalanan. Ini sampai di kantornya Om Aris ya, kantor karantina atau apa. Om Aris teman papa waktu kuliah di Unsud ya. Nah, ini lapangan Jatilawang gitu, alun-alun Jatilawang. Kita sampai di Jatilawang. Ini adalah jembatan yang sungainya itu sampai ke ini mungkin ya, yang lewat di Karangtalun. Kita mau sampai ke Margasana. Nah, kalau kita mau ke rumah Uti, kita belok kiri, tapi nggak jadi pulang-pulang dong. Oke, di depan kita ada truk. Nah, kita berhasil menyalip truk tangki. Nah, itu pas di pertigaan Margasana sebetulnya ya, gitu. Ini kita sampai di daerah Margasana, banyak dawet ayu di kiri jalan. Nah, ini biasanya kita mampir di sini beli bensin kalau bawa mobil ya, tapi ini kemarin kita sudah beli bensin. Ini di daerah Margasana banyak dawet ayunya. Nah, di sini gitu. Dulu pertama kali aku ke Banyumas, ke tempat Uti itu ya, masih dengan Eyang Momo, kita sempat berhenti di sini untuk beli dawet ayunya yang terkenal enak ya. Pokoknya kalau kita perjalanan dari Banyumas Wonogiri atau Wonogiri Banyumas, nggak bakalan, jangan khawatir kelaparan atau kenapa-napa, karena banyak sekali kuliner khas di sini. Yang penting bawa duit. Gitu. Jadi sampai di sini kita tuh masih lancar-lancar aja, baik jalur dari arah Banyumas ya, dari yang searah dengan kita maupun yang dari depan masih lengang, masih belum begitu rame. Nah, ini kita bertigaan Menganti. Kalau jalur ke kanan itu kita bisa ke Menganti, yang pengen ke Pantai Menganti. Oke. Aku belum pernah ke Pantai Menganti, lewat pernah sih. Oke, ini kita sampai di sini sudah mulai terlihat antrian kendaraan dari arah timur ya, berlawanan. Sepertinya ini arus balik ya, arus balik karena habis long weekend kemungkinan, dan Senin ini kan sudah pada mulai pulang ke Jakarta atau ke Bandung. Ini banyak mobil plat B, plat D gitu yang mau ke arah barat atau ke arah Bandung atau Jakarta. Jadi alhamdulillah kita bukan arus balik ya, kita melawan arus balik sehingga kondisi jalanan kita yang searah dengan kita lengang, tidak semengantri walaupun sebetulnya hanya padat merayap, nggak sampai macet begitu. Mereka jalanan hanya padat merayap. Ini di daerah sekitar Rawalo Menganti ya, Rawalo gitu. Jadi teman-teman, kalau di daerah sini itu warung dawet ayunya itu ada kekasan, ada gambar bawornya, wayang bagong gitu ya, Punakawan Bagong, karena itu mungkin ikonnya dari Banyumas. Alhamdulillah langit cerah, awannya putih
Jadi mudah-mudahan sampai pulang nanti tidak akan hujan. Kalau seperti ini nggak bakalan hujan. Nah, ini kita sampai di traffic light. Biarnya Ogre ngajak berhenti di sini untuk beli minuman bekal. Jadi ini adalah di semacam Y gitu ya, tuh junction gitu ya. Kalau ke arah lurus kiri itu menuju ke Purwokerto, Patik Raja. Nah, kita yang lurus kanan itu kita menuju ke Sampang ya, menuju ke Sampang. Menuju ke Sampang arah ke Jogja begitu. Nah, ini nanti kita akan melewati Sungai Serayu. Kita lewat di jembatan Cindaga, tapi jembatan Cindaga ini adalah jembatan yang baru. Kalau yang lama dulu ada 3 lengkung ya. Di sini masih mempertahankan arsitek yang lama, yaitu dengan model jembatan lengkung, tapi lengkungannya hanya tinggal 1 ya, hanya tinggal 1 besar, lengkungan besar. Nah, kita melewati Sungai Serayu di jembatan Cindaga yang arsiteknya cakep banget, lengkung gitu nih, cakep gitu ya, megah, sangat megah ini ya jembatannya. Nah, sungainya luas sekali. Masih ada pengerjaan untuk kanan kiri atau riverbanknya ya, kanan kiri sungai itu masih ada pengerjaan gitu. Nah, ini kita sampai di mana ya, aduh itu apa ya namanya ya, yang banyak duren-durennya gitu. Gimana sih ngevlog nggak ngerti, kemarin tuh inget sekarang lupa gitu. Gitu ya. Oke. Kita mau menuju ke Sampang nih. Nah, ini tempat rujak ulek Sampang yang terkenal, tapi sekarang sudah nggak ada karena ibunya udah meninggal. Ini Sampang ya. Ya, kalau ke kanan sana ke arah Cilacap. Nah, Sampang ini masih termasuk Cilacap juga rupanya. Sehingga ini selamat jalan dari tunggu selamat jalan dari Cilacap ya. Kita meninggalkan Kabupaten Cilacap. Nah, kita lihat sebelah kanan arus sebaliknya itu padat ya, padat sekali merayap. Jadi ketika ada traffic light atau kereta api, di sini akan terjadi penumpukan begitu, penumpukan ya, pengantrian. Nah, kalau yang dari arah kita sendiri searah dengan kita itu nggak ada teman-teman. Jadi kita jalannya lancar. Memang dari arah sana yang mau menuju ke Jakarta itu yang ramai. Nah, ini jalannya kembali leluasa lagi. Nah, kita sampai di daerah di mana di sebelah kiri ini, kanan kirinya itu terkenal dengan dawet irengnya ya, terkenal dengan dawet ireng, dawet hitam gitu. Jadi cendolnya itu warnanya hitam, hitamnya itu diperoleh dari air merang yang dibakar ya, atau sekam yang dibakar nih. Ini daerah terkenal dengan yang jual dawet hitamnya, dawet ireng. Nah, enaknya kita naik motor tuh gini, kita bisa nyalip-nyalip kendaraannya berhenti nih. Kita bisa nyalip-nyalip gini dari samping kiri gitu kan ya. Jadi nggak perlu ngantri seperti kalau kita pakai mobil. Rupanya kita mau melewati perlintasan kereta api. Tadi habis dari perlintasan kereta api. Jadi kalau lewat perlintasan kereta api memang lumayan kendaraan itu jadi melambat karena lintasannya itu jalannya jelek banget ya. Ini sih nggak seberapa dibandingkan dengan yang di daerah Karanganyar, Kebumen sana, itu parah banget. Ini yang bagus aja, agak-agak melambat gitu kita jalannya. Nah, ini dawet hitam yang aku ceritakan tadi. Nah, di sini banyak yang jualan dawet ireng atau dawet hitam. Jadi cendolnya tuh warna hitam, yang seperti yang aku bilang tadi, itu dari pewarnanya dari merang atau gabah atau sekam yang dibakar gitu ya. Jadi dijamin sehat gitu ya. Nggak tahu nggak ada
ada zat kimia atau pewarna apa. Jadi pewarnanya itu pewarna yang alami gitu. Ini antara Sampang dengan Buntu, antara Sampang dengan Buntu. Nah, di daerah ini dulu sebelah kiri jalan ada es duren yang enak banget, tapi nggak tahu kenapa sekarang udah nggak ada. Waktu perjalanan kita pulang ke Banyumas kemarin, ketika kita sampai di daerah ini kita sekitar jam 11-an malam ya. Jadi sudah gelap, kita nggak bisa ngelihat kiri kanan. Nah, kita pas arus pulang kita dari Banyumas ke Wonogiri, ini kita bisa lihat kanan kiri dengan sangat jelas ya. Pemandangan daerah Banyumas ya, kita bisa lihat dengan jelas. Tidak seperti ketika berangkat kemarin, karena sampai di sini kita sudah malam ya. Jadi di sini kita ada di belakang bus ya. Untuk apakah kita nanti bisa menyalip busnya? Ya, kita berhasil untuk menyalip kendaraan Chery. Ya, Papa berhasil, tapi belum berhasil menyalip busnya. Sebentar lagi kita akan menyalip bus ya. Kita sudah tengok kanan, tengok kanan, tengok kanan. Wah, ada mobil dari depan. Depan lagi masih ada mobil. Papa sudah mau ancang-ancang mau salip. Ya, kita berhasil menyalip busnya. Papa hebat. Oke, kita sudah berhasil menyalip satu bus. Nah, kita sekarang ini mau menyalip sebuah mobil TAF. Iya, kita berhasil. Nah, kita ini melanjutkan perjalanan lagi. Kita pelan-pelan kita menyalip motor juga. Motornya motor-motor kecil gitu ya. Jadi mereka jarak dekat, mereka santai. Nah, kita ini mau sampai di Buntu. Oh? Ya, kita sudah sampai di perempatan Buntu. Belum kah? Oh, belum, masih jauh. Kita belum sampai di perempatan Buntu. Nah, kita nyalip lagi sebuah Avanza. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Kali ini jalanan lancar. Nah, kalau jalan lancar begini aman, papanya nggak ngomel-ngomel gitu ya. Kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, kita ada di belakang sebuah truk. Papa bingung antara mau nyalip dari kiri ataukah dari kanan. Oh, karena si truknya ini sedang menyalip abang beca. Si truknya sudah berhasil menyalip abang beca dan kita belum berhasil menyalip truknya. Kita harus sabar, lihat kiri ataukah kanan kita nanti menyalipnya. Kita berhasil menyalip truk berhenti ya. Berhasil menyalip truk yang sedang berhenti. Oke, jadi di kanan kiri jalan ini kalau ada warung gitu ya, oleh-oleh. Nah, kebanyakan itu oleh-olehnya berupa getuk goreng ya, berupa getuk goreng. Nah, getuk goreng, mendoan kayak gitu. Ini memang daerah jalur-jalur bus ya, jalur bus yang menuju ke Jakarta maupun menuju ke Bandung. Dan di kiri jalan itu ada untuk pembangunan semacam pipa begitu ya. Jadi banyak pembangunan pipa. Nah, kita berhasil menyalip sebuah truk yang tadi sulit. Yes, kita berhasil menyalip sebuah truk. Yes, berhasil. Nah, di depan itu juga masih ada sebuah truk lagi. Dan apakah kita akan berhasil menyalip truknya itu? Yes, kita berhasil menyalip truk. Ya, begitulah, dengan naik sepeda motor ternyata kita lebih lancar perjalanannya. Tidak ada macet-macetnya dan kita asik ya. Nggak ada ngantuk-ngantuknya gitu karena jalannya siang. Coba kalau jalanannya malam, biasanya Mama Titin mengantuk dan tidur gitu. Nah, kita ini sudah mau sampai di Buntu. Waktu kita berangkat sampai di sini kita sudah gelap, Mama Titin nggak bisa ngeliat kemana-mana. Jadi di Buntu ini adalah perempatan yang kalau ke kiri kita menuju ke Purwokerto, ke kanan kita menuju ke ke Kroya, Cilacap. Nah, kita terus di sebelah kiri itu adalah ada rumah makan Prambanan, ayam goreng Prambanan yang merupakan langganan dulu kalau kita mau terapi rehan di Cilacap.
Ini tadinya kita mau ke pom bensin ini, ternyata tutup untuk bannya. Kita udah ngerasa ban kita udah kayak nggak enak gitu. Kita mau nambah angin gitu ya. Kita cari di pom bensin yang di depan lagi deh. Siapa tahu nanti bisa. Nah, teman-teman, di kanan kiri jalan buntu ini banyak sekali kuliner ya. Ada kuliner bakmi nyemek, ada kuliner bebek goreng, dan juga oleh-oleh di sini ya. Ketung goreng ya, mendoan. Nah, kita biasanya kalau berhenti di sini untuk sholat duhur, ada di masjid itu sebelahnya itu tukang goreng mendoan, enak banget, beneran enak ya. Ada daging juga. Nah, kita ini sampai di daerah Kemeranjen, di mana daerah ini banyak sekali kuliner bakmi nyemek ya, bakmi nyemek khas Kemeranjen. Nah, dulu pernah juga kesini cobain. Jadi saking banyaknya tempat kuliner itu sampai kita itu buat jadwal, besok lagi kalau pas mudik aku mau mampir di sini, besok lagi mau mampir di sini gitu karena saking banyaknya ini pilihan kuliner. Jadi sekali lagi, jangan khawatir kelaparan, yang penting bawa duit, karena kanan kiri jalan ini adalah tempatnya kuliner dengan beraneka ragam menu yang bisa dicoba gitu. Dulu pernah mampir di yang itu tadi, yang merah hijau tadi ya, mampir beli bakmi waktu itu. Nah, kita sampai di SPBU. Kita mau mampir sebentar di PSPBU karena kita mau nambah angin ya, karena ban terasa gak nyaman. Kalau aku sih gak berasa ya, papanya aja yang ngerasa gak nyaman. Nah, kita isi dulu anginnya. Biaya ngisi angin per bannya cukup Rp2.000 per ban. Murah kan? Jadi tiap bulan itu kita rutin mudik untuk antar obatnya Uti. Nah, untuk akhir bulan ini kita putuskan untuk naik motor karena 2 kali mudik kemarin kita naik mobil, jadi udah kangen banget rasanya touring naik sepeda motor. Nah, ban depan sudah kelar diisi, kemudian sekarang giliran yang di ban belakang. Jadi pastikan kalau kita melakukan touring jarak jauh, ban motornya itu dengan kerasnya kita perhatikan betul supaya kita itu nanti nyaman di perjalanan ya gitu. Dan kita bisa memanfaatkan SPBU ya, layanan pengisian angin. Nah, kita sudah selesai isi angin dan kita mau melanjutkan ya. Kita sampai tadi di SPBU Kodung Pring ya. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, itu ada anak kecil, mahasiswa sih tepatnya, yang dari tadi tuh kita sudah saling nyalip. Dia dari Cirebon kayaknya, dari plat nomornya. Hati-hati di jalan ya nak ya, kasihan emakmu di rumah ya. Hati-hati di jalan dan sekolah yang bener ya. Kayaknya dia mungkin kuliah di Jogja atau gimana gitu, dia sendirian. Nggak tahu itu dari Cirebon jam berapa gitu. Ya dia kayak ngelihat Mas Raka yang lagi naik motor gitu deh, ngelihat anak itu gitu ya. Jadi tadi Tata kita salip. Nah, di sini ada yang seru nih, papa helmnya di EEI sama burung. Jadi di kacanya itu ada kotoran burung. Jadi burung terbang itu buang kotoran dan kenain helmnya papa. Kasian banget ya. Oke, itu ada toko kue, toko roti yang aku udah pengen banget kapan-kapan pengen mampir di situ. Cuma sayangnya kalau pas itu udah malam aja gitu ya. Nah, kita berhasil menyalip mobil lagi. Next time kalau misalkan aku mau inget-inget ketika sampai di Gombong itu, aku mau mampir di toko roti itu.
kayaknya toko rotinya instagramable banget, dan nggak tahu, mudah-mudahan rotinya juga enak. Karena waktu itu kita pernah mau nyari roti gitu ya, oleh-oleh buat si Bim Bim. Aku keinget ada di Gombong ada toko roti. Nah kita fokusnya yang di sebelah sana jalan sih, nggak taunya ada di seberang jalan, lupa itu. Oke, kita sampai di sini ya. Kita sampai di daerah Gombong itu. Ini sampai di ini Purbowangi apa ya? Aduh aku lupa itu. Kita lanjutkan perjalanan yang alhamdulillah lumayan lancar, dan alhamdulillah lumayan lancar, dan cuaca juga bersahabat ya, cerah ceria. Kita nyalip lagi sebuah belum berhasil tadi ya, berhasil nggak ya, kita berhasil nggak ini nyalip busnya? Oh berhasil ya, berhasil. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sampai di daerah mana ya? Gombong, Karanganyar. Oke, kita mau sampai di Kebumen ya. Jadi kita sampai di Karanganyar. Dah, ini aku yang pengen lihat nih, waktu malam kita mau berangkat itu kan, ini anak udah ada di depan lagi nih. Nah kita ini sampai di persimpangan. Kalau lurus tadi kita ke Kebumen. Nah ini kita ambil kanan yang menuju ke Kroya. Kok Kroya? Ini kita sampai di Soka. Iya, dimana Soka ini kanan kiri jalannya banyak industri genteng. Nah kita sampai di jembatan ini. Tahu nggak, di setelah jembatan ini aku hafal, di sebelah kiri itu ada hotel and cottage yang namanya Hotel Ungu, yang mana kalau malam hari kita lah di sini itu eye catching banget. Ini lampunya serba ungu begitu. Nah gitu, kita mau memutuskan untuk ambil jalur pantai selatan, jadi jalur tepian pantai selatan. Nah nanti kita akan ketemu traffic light, kemudian traffic light ini kita ke kanan. Nah ini kita berpisah dengan anak yang mau kuliah tadi, kayak entah anak kuliah atau gimana ya. Kita belok kanan, nah dianya lurus. Oke, kita belok kanan. Nah itu dia, dadah. Nah teman-teman, ini kita menuju arah jalur pantai selatan. Kalau lurus kita melalui Ambal. Nah kita ke kanan supaya kita banyak memakai jalur pantai selatannya. Video part 1 selesai sampai di sini. Sampai jumpa di video part 2, yaitu jalur pantai selatan menuju ke Bulusulur, Wonogiri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on part 2 video.